Halo, selamat malam teman-teman. Wah, happy weekend everyone. Selamat hari libur. Gak biasanya ya lihat saya weekend ada di live. Tapi hari ini saya luangkan waktu karena kebetulan saya agak hilang timbul ya di TikTok minggu-minggu ini. Karena kebetulan kemarin saya juga sempat visit ke supplier juga, jadi belum sempat untuk pegang TikTok lagi, pegang handphone aja nggak sempet. Karena seharian, literally dari pagi sampai pagi lagi saya harus ke gudang. Jadi kita buka lagi teman-teman sesi tanya jawab ya, dan hari ini spesial banget karena seperti yang teman-teman lihat di sini, saya bikinkan webinar gratis lagi ya lewat live TikTok. Jadi saya agak males kalau bikin webinar-webinar dari Zoom, mendingan dari live TikTok aja dengan salah satu member Belantika Academy yang kemarin baru aja berhasil ekspor kokopit ke Tunisia. Nah, luar biasa nih teman-teman. Karena saya jujur nggak terlalu ngerti soal produk kokopit dan juga ke Tunisia apalagi, karena saya belum pernah ekspor ke Tunisia. Mungkin kalau untuk Timur Tengah so far kita produk yang lain juga, bukan produk lidi karena bukan marketnya. Nah, nanti teman-teman yang mungkin marketnya ke Timur Tengah dan juga produknya sama kokopit, boleh nanti sambil sharing-sharing juga gitu. Bentar nih saya kecilin dulu. Oke. Kak, langkah awal jadi eksportir arang kayu buat pemula. Oke. Yang pertama, ini saya nggak tahu namanya siapa nih, sorry ya guys ya, mungkin keadaan saya ini agak kurang fit karena saya, itu yang saya bilang tadi, saya ke gudang ini beberapa hari, jadi agak drop. Untuk jadi eksportir, yang pertama teman-teman tuh wajib mengetahui product knowledge produknya. Saya mungkin bisa banyak banget sharing sama teman-teman di live, di konten, di pelatihan soal tata cara ekspornya. Tapi kembali untuk produk ya, misalnya saya tidak megang produk tersebut, tetap teman-teman harus expert di produk itu. Kenapa? Karena teman-teman bakalan menjelaskan atau jualan produk itu, minimal tahu spek, tahu suppliernya di mana gitu. Untuk pemula itu aja, nggak perlu yang ribet-ribet, teman-teman harus ikut pelatihan 30 juta apa segala macam, kagak. Yang penting produknya paham, teman-teman nanti tinggal sesuaikan aja kebutuhan untuk belajar ekspornya gitu. Penting produknya dulu, nanti kita belajar bareng-bareng ya untuk produk kokopit, karena saya juga nggak tahu, bahkan spesifikasinya saya juga nggak terlalu paham kalau kokopit. Kak, pertama jadi eksportir butuh modal berapa? Again, teman-teman, saya itu bukan eksportir produsen, saya itu eksportir trader. Saya nggak punya barangnya, saya nggak punya produknya, saya nggak punya komoditinya, tapi saya memanfaatkan atau menjalin kemitraan dengan supplier gitu. Jadi sistem bisnis saya seperti itu ya, yang dijalankan oleh Belantika seperti itu. Kami tidak memproduksi barang, jadi kami kerja sama dengan pengepul, kita sebut tengkulak juga mungkin ya. Jadi ketika mereka sudah ready, produknya sudah dikisi, sudah disortir, baru nanti bisa supply ke saya ketika saya ada permintaan dari buyer seperti itu. Karena jujur kalau kami lini bisnisnya lumayan padat, jadi tidak mungkin untuk ngurusin produksi. Tidak ada waktu lagi ke sana. Bahkan Senin besok ini saya harus nerima anak magang di perusahaan, jadi terlalu penuh lah ya kepala untuk ngurusin produksi. Jadi untuk produksi kita handle by pengepul aja, tinggal menjalin kemitraan saja seperti itu. Nah, untuk bisnis seperti itu kita nggak perlu modal, karena intinya kita ada bayar dulu, baru kita jalin kerja sama seperti itu ya. Berbeda kalau teman-teman startnya sebagai produsen atau tengkulak atau mungkin pengepul, teman-teman kan harus ada uang untuk beli produk-produk dari petaninya, atau mungkin dari nelayan, atau dari hulunya lagi kan, either itu farmer atau mungkin nelayan seperti itu ya. Nah, makanya kalau orang-orang yang seperti saya, kita sebutnya eksportir tanpa modal. Itu bukan
apa namanya, klaim-klaiman atau bisnis-bisnis gak jelas, bukan, tapi memang karena kami tidak memproduksi barang. So that's why apa namanya, kami tidak mengeluarkan modal untuk barang. Tapi apakah ada modal? Tetap. Saya kan bikin perusahaan, itu modal ya. Mungkin modalnya range-nya tergantung perusahaan yang teman-teman buat. Misalnya reguler sekian juta, PT perorangan sekian juta, CV sekian juta gitu ya. Plus juga nanti misalnya saya kayak untuk proper, saya mungkin harus punya kantor, harus punya pegawai ya, biar bisa jalanin bagian promosinya atau mungkin kisi di lapangan, seperti itu. Modalnya ke sana. Tapi untuk person sendiri misalnya jalan bisnisnya ya nggak ada. Seperti itu. Silakan teman-teman yang mau bertanya menjelang jam 8. Teman-teman yang sudah ada di live jangan keluar teman-temannya, karena kita bakalan ikuti webinar TikTok bersama eksportir Kokopit. Jadi silahkan teman-teman tinggal tunggu aja jam 8 nanti. Sambil saya jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Mohon maaf kalau saya agak hilang-hilangan dari TikTok dan saya agak sakit sebenarnya gara-gara kelamaan di gudang. Kalau ekspor, kalau di bawah 50 kg lewat DHL tetap pakai dokumen ekspor kah atau enggak? Mau 50 kg, mau 1 kilo, 2 kilo, 30 kilo ya. Kalau masih ekspedisinya mengatakan Miss Arah atau mungkin Mbak Renwe atau Mas Renwe, produk kamu harus dengan dokumen. Nah, itu wajib. Jadi yang menentukan dengan dokumen atau tidak itu nanti ekspedisinya, teman-teman. Misalnya DHL-nya bilang, Miss Ara, produknya Miss Ara ini wajib disertai dengan dokumen ya, ketika mau dikirimkan ke India, misalnya. Seperti itu kan. Jadi saya nggak bisa memastikan 50 kg ini harus teman-teman dengan dokumen, karena kadang-kadang beberapa ekspedisi tidak membutuhkan dokumen tersebut. Tapi pada umumnya, kalau saya ngomong pada umumnya, biasanya membutuhkan dokumen. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya saya kirim sampel sampel pinang misalnya ya ke negara Bangladesh. Biasanya pihak DHL akan meminta yang namanya fitosanitary untuk disertakan ketika pengiriman. Seperti itu. Tapi again, makanya jauh-jauh hari sebelum pengiriman teman-teman harus koordinasi dulu dengan ekspedisinya. Kak, kalau kita ngejalanin kerjasama itu harus ada legalitas perusahaan, Kakak. Kalau under name itu gimana? Oke, seperti ini teman-teman. Legalitas itu adalah bentuk portofolio kita ya, itu namanya investasi jangka panjang. Kalau teman-teman punya legalitas, you can work with any kind of company ya, atau trading company ya. Itu cara yang paling tepat ketika teman-teman memang mau berbisnis dengan memiliki legalitas. Tapi apakah teman-teman bisa dulu di awal tanpa legalitas? Bisa dengan under name tadi. Tapi kalau saya sarankan di awal nggak ada masalah, UMKM, perseorangan kah, teman-teman bikin aja namanya PT perorangan, seperti itu. Karena kan itu PT yang paling murah, legalitas yang paling murah, dan statusnya itu sama dengan PT reguler. Seperti itu ya. BTW Pak Reza asal daerah mana, Kak? Jambi teman-teman. Rata-rata member Belantika Academy dari Jambi udah closing. Karena kalau di Jambi produknya banyak. Plywood saya nggak pernah, soalnya itu kan dibatasi ya ekspornya. Dan sepertinya harus terdaftar jadi eksportir kayu ya. Jambinya di mana, Kak? Kalau saya di Kota Baru teman-teman, tapi produk-produk ekspor saya itu dari Tungkal. Nah, saya habis pulang dari sana sekitar seharian lah ya, saya di sana. Tengah malam saya sampai, paginya saya harus ada kerjaan lagi sama tamunya. Gitu. Yang teman-teman yang agak ke-skip pertanyaannya boleh di komen lagi aja ya. Ini saya mungkin agak ngus-ngusan karena saya agak flu. Cari bayarnya seperti apa? Tidak ada cara yang lain teman-teman untuk cari bayar, karena kita ini bukan bisnis pesugihan, again bukan bisnis telepati, bukan bisnis pakai tuyul ya. Saya selalu bilang itu terus. Artinya teman-teman harus punya media untuk mempromosikannya. Salah satunya teman-teman bisa pakai sosial media, itu yang paling murah. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk beli-beli beli-beli data buyer kalau di awal teman-teman tidak punya modal yang besar. Seperti itu ya. Jadi lebih enak teman-teman mungkin promosikan produknya di sosial media. Contohnya banyak banget. Ketik aja di Facebook misalnya ya, ekspor lidi sawit, atau mungkin pakai bahasa Inggris broomstick ekspor, tuh banyak banget.
Untuk import term itu dari buyer kan Kak? Benar sekali, kalau import term walaupun kita punya standarnya, misalnya saya itu bisa memberikan harga di Xwork dan juga FOB, tapi untuk import term biasanya kita menyesuaikan dengan permintaan buyernya. Misalnya buyernya tanya, can you please give me the price for CIF, ya udah kita coba provide di harga CIF, tapi standar saya itu di FOB dan Xwork, karena kan itu bisa di tracking ya harganya seperti apa gitu. Kak, kalau dari Jambi order kontainernya gimana Kak? Jambi itu punya pelabuhan internasional teman-teman ya. Walaupun provinsi kita ini yang tercinta, Provinsi Jambi, karena saya asal Jambi dan keturunan Jambi, itu kecil sekali, bahkan pelabuhannya juga kecil, tapi itu sudah menjadi international port ya. Dan saya ekspor dari pelabuhan Talengduku. Saya agak jarang menggunakan pelabuhan yang lain karena mengingat resikonya tinggi kalau saya harus kirim ke daerah lain seperti itu ya. Kak, kalau barang yang kirim kena bencana kapal laut tenggelam, siapa yang tanggung jawab kerugian? Bagus banget pertanyaannya. Kalau teman-teman lihat berita waktu itu pernah ada kapal yang nabrak jembatan ya di Amerika, dan itu jadi kasus kerugian asuransi terbesar. Nah, teman-teman jangan bingung. Untuk produk-produk tertentu ya, misalnya produknya dengan high value, biasanya kami sangat menyarankan teman-teman untuk mengasuransikan barangnya. Misalnya untuk ekspor kopi, ekspor perhiasan, ekspor batu bara, itu udah pasti memiliki asuransinya karena value dari barangnya tinggi. Sebenarnya untuk tinggi nggak tinggi wajib teman-teman asuransikan ya ketika ekspor. Tapi menyesuaikan lagi nanti dengan termnya si buyer. Biasanya juga buyer ketika dia milihnya mungkin CFR atau FOB, dia sudah mengasuransikan si barangnya. Jadi jangan khawatir gitu. Terus untuk hak dan kewajibannya seperti apa? Misalnya bisa aja sih bayarnya nyalahin saya karena kejadian tersebut. Teman-teman jangan khawatir, kita punya yang namanya sales contract. Buatlah sales contractnya ya, kita ada namanya force majeure. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat draft sales contract di ekspor, ada namanya force majeure atau resiko yang tidak tidak direncanakan atau tiba-tiba. Misalnya kapal dibajak, kapalnya tenggelam, ada bencana alam ya, kontainer rusak tiba-tiba di tengah jalan walaupun sudah dilakukan QC. Seperti itu ya. Kak, masih pemula banget, belajar dari mana dulu Kak? Kakak dulu dari belajar ke eksekusi lama nggak? Saya produknya itu kebetulan tidak dibatasi ekspornya, jadi barangnya itu sangat-sangat bebas diekspor, belum ada regulasi yang mengaturnya kalau di Indonesia, sehingga saya belajar produknya nggak terlalu lama dan produknya nggak ribet ya, karena pemrosesannya tidak sepanjang produk yang lain. Karena kan saya eksportirnya lidi nipah ya teman-teman, jadi lidi nipah itu kan hanya diambil dari pohonnya, diserut nanti sama pengrajinnya, dijadikan dalam satu bak gitu. Karena kan saya ekspornya masih raw material, saya tidak ubah jadi sapu lidi gitu, masih broomsticknya aja, nggak pakein gagang ya, tidak dianeh-anehin lah produknya. Jadi sangat-sangat mudah untuk belajar produknya. Demandnya juga tinggi, sehingga antara produk ya SDA-nya dan juga demandnya itu sesuai. Jadi saya tidak kesulitan untuk promosi dan tidak kesulitan juga untuk belajar produknya. Seperti itu. Kalau saya sarankan teman-teman, 2 hal yang teman-teman harus punya ketika memang mau memulai bisnis ekspor. Yang pertama produk, yang kedua itu relasi. Relasi yang saya maksud, teman-teman mungkin harus berjaring dengan supplier, tengkulak, pokoknya produsennya lah ya, untuk bisa akses produknya seperti apa gitu. Yang kedua, mungkin orang yang memang mengerti bidang ekspor ini. Either teman-teman kunjungan langsung ke Bea Cukai, ke karantina, ke Disperindak Provinsi, atau teman-teman nanti kalau punya dana lebih bisa ikut pelatihan atau komunitas seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman sudah ada pertanyaan, sudah ada problem, teman-teman punya wadah untuk curhat lah intinya gitu. Jadi bebas aja gaya belajarnya teman-teman seperti apa. Banyak banget pertanyaannya nih. Saya agak ngos-ngosan ya guys, sorry banget karena saya agak flu soalnya. Kak, kalau misalkan kita udah dapat bayar tapi nggak bisa bahasa Inggris gimana Kak? When you are doing business ya, language communication itu key-nya, itu kuncinya di situ. Karena kita kan jadi sales marketing ya teman-teman. Kita jualin barang ya. Bodoh amat orang bilangin wah cuma jualan gitu doang, nggak ada masalah. Intinya kita kan jualan dan itu ke international market ya.
Kalau teman-teman tidak bisa bahasa Inggris, it's a problem. Makanya bisa bahasa Inggris itu key-nya. Tapi bukan bahasa Inggris kayak teman-teman mau ngelamar PNS, bukan kayak mau ngelamar BUMN, bukan kayak mau ngelamar ke universitas tinggi atau untuk sekolah. Ini untuk bisnis. Apa sih yang ditanyain dalam bisnis? Kalau nggak tentang produknya, perusahaan kamu, pelabuhannya di mana, cara ngirimnya seperti apa, sama negosiasi harga. Itu doang kan? Gitu. Jadi teman-teman nggak usah risau gitu. Intinya selagi deliver message-nya ya, harganya dia paham, terus juga spesifikasinya dia paham, menurut saya itu udah cukup gitu. Dan teman-teman nggak perlu ngerasa minder ya, saya ini belum bisa bahasa Inggris Miss Ara, pasti saya kalah dengan eksportir lainnya ya. Mungkin eksportir lainnya ketika mulai juga nggak bisa bahasa Inggris. Beberapa member Belantika Academy yang sudah closing itu awalnya nggak bisa bahasa Inggris. Seperti itu ya. Satu PT perorangan bisa buat berapa komunitas ekspor? Banyak. Kalau untuk komoditis, PT perorangan bisa ya. Kak, cara cek harga ekspor yang paling worth it gimana? Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan saya sudah agak berbusa ngomongin soal harga ini ya. Teman-teman gak usah khawatir soal harga ya. Tidak ada yang namanya harga internasional. Kita patokan harga itu yang pertama di harga supplier. Anggaplah, ini saya selalu analogikakan, anggaplah harga dari suppliernya 2.000 ya. Saya ini bukan produsennya teman-teman, jadi saya butuh profit dari situ, saya butuh margin ya, saya butuh markup-nya ya. Dari supplier dikasih 20.000, jadi saya harus markup harganya, either itu jadi 21.000, 20.200, tergantung berapa persen teman-teman mau ngambil. Kalau saran saya untuk di awal jangan ambil margin yang gede-gede banget, karena kita akan mempengaruhi harga jual ke buyer nanti, seperti itu. Itu adalah harga jualnya ya, jadi nggak usah bingung. Kalau teman-teman punya pertanyaan lagi, loh nanti saya bisa tahu itu kemahalan, kemurahan seperti apa misalnya ketika negosiasi. Ya, kita kalau di bisnis itu learning by doing. Walaupun kita sudah ada preparationnya, tetap teman-teman nanti akan ada namanya fase learning by doing. Oh ternyata harga produk saya ini untuk di India tuh kemahalan loh. Nah, makanya teman-teman adjust lagi ya, kira-kira komponen biaya ekspor apa yang harus di-cut. Contohnya misalnya kayak saya tadi ada yang nanya forwarder rekomendasi dong Kak. Jujur saya nggak bisa kasih rekomendasi yang banyak-banyak ke teman-teman karena saya itu tidak menggunakan forwarder. All documents, all shipments itu kami olah sendiri, kami kerjain sendiri gitu. Jadi teman-teman mau tanya ngirim dokumen dari A sampai Z, saya bisa jawab semua karena saya ngerjain dokumennya semua sendiri gitu ya. Kak, kontainer itu bisa kita bawa ke warehouse kita untuk muat barang atau harus di pelabuhan muat barangnya? Bagus banget pertanyaannya teman-teman. Mohon dicatat juga ya. Untuk staffing ya, teman-teman bisa melakukan di 2 tempat. Yang pertama itu di gudang, yang kedua di pelabuhan. Untuk di pelabuhan itu cenderung ke pelabuhan yang memang secara traffic untuk kontainer dan juga kapalnya nggak terlalu banyak. Contohnya kayak di pelabuhan saya ya, di pelabuhan di Jambi itu kan tergolong masih pelabuhan yang kecil walaupun sudah internasional. Jadi masih bisa kita staffing di dalam sana ya, bawa orang banyak-banyak untuk isi ke sana, nggak ada masalah karena pelabuhan saya masih kecil. Tapi kalau teman-teman yang pelabuhannya itu sudah sebesar di Jakarta, Surabaya, ataupun di Medan, di Belawan, itu biasanya cenderung mereka punya restriction untuk barangnya nanti di staffing di gudang saja. Komponen biayanya seperti apa misalnya? Yang satu di staffing di gudang, yang satu di staffing di pelabuhan. Yang mana yang lebih mahal? Of course ya, agak lebih makan banyak biaya adalah ketika kita staffing di gudang. Karena kalau kita staffing di gudang, ada komponen biaya tracking, ada komponen biaya bawa kontainernya ke sana kan. Terus yang kedua, buruhnya kita harus sediakan lagi ya. Beda dengan ketika kita staffing di pelabuhan. Biasanya kalau staffing di pelabuhan, kita sudah minta harga dari shipping line-nya, buruhnya biasanya sudah disediakan dari mereka. Kayak gitu ya. Jadi ada plus minusnya. Plusnya lagi kalau kita staffing di gudang, kita bisa kisi lebih leluasa. Kalau misalnya kita staffing di pelabuhan, mungkin kita
kejar-kejaran dengan waktu, dan juga kisinya kadang-kadang kita terhambat ya ketika di pelabuhan dan selainnya. Tapi minusnya kalau kita stuffing di di gudang, ada kemungkinan ya amit-amit misalnya kecelakaan di jalan terus sebagaimana, kontainer bisa rusak di jalan nanti, dan itu biaya lagi gitu. Jadi kalau di pelabuhan kita bisa kontrol kontainernya juga, nanti lebih enak, kita benar-benar bisa memastikan bahwa barang tersebut aman nanti ketika dinaikkan ke kapal. Seperti itu ya. Wah, ini yang dari tadi spamming nih. Kalau untuk pemula mau ekspor jagung itu caranya gimana? Sama aja teman-teman, mau produknya jagung, mau produknya lidi, mau produknya batu bara, batu akik, cuman satu caranya teman-teman, dipromosiin produknya. Gak ada cara yang lain. Orang gak akan ketemu dengan pembeli kita, gak akan ketemu dengan buyer kita kalau barangnya gak pernah dipromosiin. Cara promosinya sama kayak jualan di Indonesia, tapi bedanya kita switch bahasanya, dan kita sudah create akun itu untuk reach orang-orang di luar. Ya teman-teman silahkan tambahkan orang-orang luar misalnya gitu ya. Biasanya algoritma, kalau kita biasa sudah pakai captionnya bahasa Inggris, kita share everything dengan bahasa Inggris, itu nanti orang-orang yang meminta pertemanan ke teman-teman itu orang luar juga. Cara yang lebih enak lagi, teman-teman gabung aja ke international group di Facebook, Instagram, LinkedIn, itu kan ada grup-grup internasional yang teman-teman bisa join di sana. Itu cara paling murah dan mudah. Ya, kalau mau yang ada duitnya sedikit, silahkan beli data buyer. Ya, teman-teman bisa beli di Go for Business, you can do it in any kind of platform lah, tapi mereka berbayar. Gitu. Gak ada cara yang lain. Percuma teman-teman ikutin pelatihan ekspor sampai 200 juta pun, tapi kalau nggak pernah dipromosiin produknya, it's useless ya. Nggak ada. Jadi gini, ini mungkin sambil sharing-sharing juga ke teman-teman. Saya rasa selain Belantika Academy, itu banyak sekali pelatihan yang menawarkan service soal ekspor juga ya. Beberapa ada yang mengeluhkan bahwa pelatihannya nggak bagus lah, apa segala macam ya. Kalau kalau ratusan orang mungkin yang ngomong, ngeklaim bahwa pelatihan tersebut tidak bagus, oke lah, mungkin memang ada yang masalah di dalam situ. Tapi kalau teman-teman sudah ikut berbagai pelatihan tapi nggak closing juga, atau nggak ada prospeknya, atau nggak ada lanjutannya ya, teman-teman nggak bisa sampai akses buyer, nggak bisa promosinya, itu yang masalah bukan pelatihannya, berarti teman-teman, kita sendiri yang ada masalah. Kenapa saya ini nggak closing, udah ikut di Belantika, udah ikut komunitas ini, udah banyak sharing di webinar, kenapa saya nggak closing juga? Artinya teman-teman yang ada masalah, promosinya kurang bagus mungkin, the way you treat the buyer juga nggak oke mungkin, gitu ya. Mau tanya nih, pelabuhan di Makassar apakah sudah bisa international shipping? Bisa. Port of Makassar itu kan the second pelabuhan terbesar di Indonesia yang kedua. Tapi mungkin masih ada masalah logistik, karena biasanya daerah timur itu masalahnya masih di logistik. Kak, kalau mau terjun di dunia ekspor itu harus ada timnya, Kak. Kalau saya pribadi, saya butuh tim karena saya itu mungkin tidak bisa sering-sering untuk ke gudang ya. Kerjaan saya nggak hanya untuk visit ke gudang, jadi saya agak terkendala kalau harus visit ke gudang terus setiap hari. Jadi saya butuh orang yang memang standby untuk ngawasi produk, untuk staffing ke tracking, sampai nanti staffing di pelabuhan. Walaupun beberapa kali saya ikut juga ke pelabuhan, seperti itu. Tapi kalau teman-teman masih ngerasa, aku bisa kok handle semuanya sendiri, kagak ada masalah. Intinya kebutuhannya teman-teman, gitu. Kak, cara menentukan KBLI pas saat pembuatan PT perorangan, ya tinggal cari aja KBLI-nya teman-teman. Misalnya produknya itu lidi, ya coba aja dulu lidi di situ. Biasanya kita sarankan nanti kalau buat legalitas teman-teman pakai perdagangan bebas saja, gitu, atau palu gada itu ya, Panam 100 ya namanya. Kak, bikin shipping instruction bisa dibikin di forwarder? Bisa. Teman-teman mau bikin di forwarder, mau bikin sendiri, bisa dua-duanya, tergantung teman-teman ekspornya menggunakan forwarder atau tidak. Kalau saya tidak menggunakan forwarder, so shipping instruction I will do it by myself ya. Saya bakalan ngerjainnya sendiri. Ya, itu banyak. Kalau teman-teman mau template shipping instruction ke saya, minta aja. Gitu. Di Palembang
Saya nggak tahu kalau di Palembang teman-teman, coba dicek ke Google deh. Tapi setahu saya Palembang ini kan salah satu provinsi yang penyumbang kopinya gede juga. Tapi dengan volume ekspor dari Palembang yang masih kecil, biasanya ekspor itu kan dari Medan, dari Jambi, dari Medan dan Jambi lah ya biasanya. I think kalau di pelabuhan belum ya, tapi coba di cross check lagi ke Google deh. Mbak, cara bisa jelaskan pembayaran tentang ekspor. Oke, pembayaran tentang ekspor sebenarnya bisa campur aduk. Teman-teman bisa minta DP dulu full 100%, bisa pakai bank to bank ya. Intinya teman-teman bisa menyesuaikan gitu. Jadi nggak terpaku dengan satu metode pembayaran. Intinya metode pembayarannya aman ya. Jadi gini, metode pembayarannya aman itu tidak selalu LC, teman-teman. Saya, ini SOP perusahaan saya ya, atau Belantika nih. Saya itu agak jarang mau menerima transaksi menggunakan LC, ya. Saya malah agak jarang untuk menerima LC atau bank to bank. Intinya melibatkan bank saya agak nantilah pilihan ke 230. Saya biasanya cenderung lebih suka pembayarannya itu TT saja atau transfer langsung ke akun rekening perusahaan. Gitu. Loh, emangnya aman Miss Ara seperti itu? Nah, di sini ini orang yang sering kecelek ya, atau orang nggak tahu tuh di sini. Metode pembayaran itu aman selagi dokumen asli tidak diberikan kepada si buyer. Karena di negara tujuan ya pada peraturannya mereka tidak akan bisa buka kontainer kita tanpa ada original documents dari kita ya. Mereka punya copy of BL nggak ada masalah, copy of commercial invoice, packing list, phytosanitary nggak ada masalah. Selagi original ya, original dokumennya tidak dikirimkan ke dia, dokumennya kontainer tidak akan pernah bisa dibuka. Seperti itu. Jadi itu cara berpikir kalau perusahaan kami sekarang. Kenapa saya tidak terlalu ngambil project-project yang menggunakan LC, CAD atau bank to bank? Karena biasanya memakan proses yang lumayan lama. Gitu. Jadi saya lebih enak karena untuk cash flow ya, untuk beli barang lagi, mendingan di titik-titik saja. Gitu. Titinya teman-teman bisa, mungkin kalau bayarnya setuju dengan adanya down payment atau uang muka, bisa 50% dulu di depan atau 40%, 30%, selebihnya nanti dilunasi ketika misalnya dokumen terbit, kopinya dikirimkan ke dia, selesai semuanya, dia harus lunasi paymentnya, baru kita kirimkan dokumen aslinya. Kayak gitu ya. Yang akan dibawa ke gudang forwarder karena tidak punya gudang sendiri. Jadi gini teman-teman, untuk teman-teman yang terkendala di gudang apa segala macam, saya sarankan teman-teman itu bermitra saja. Lah, buyer emang percaya bisnis ekspor itu bukan bisnis yang baru ada 2 tahun yang lalu teman-teman. Ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Ya, itu sudah ada sejak 200 mungkin ribuan tahun yang lalu juga. Dan untuk sistem yang seperti ini udah berpuluh-puluh tahun. Dan kayak gitulah orang bisnis. Kagak ada teman-teman istilah kayak emangnya buyer percaya memang kayak bisnis ekspor tuh kayak gitu. Makanya nanti kalau teman-teman sudah negosiasi sama si buyer, dia tuh udah ngomong misalnya 30% DP, 70% nanti setelah copy of BL dikasih ke saya ya. Itu bayarnya sendiri yang ngomong, bukan saya. Karena kalau orang yang biasa ngejalani bisnis ekspor dan impor, mereka udah tahu sistem pembayaran yang aman tuh seperti itu. Makanya saya, kalau teman-teman tanya kayak gimana caranya nentuin buyer ini aman atau tidak, Miss Ara, caranya gampang, lihat aja metode pembayarannya. Kalau metode pembayarannya aja dari awal sudah tidak meyakinkan, misalnya dia bilang, Miss Ara, saya mau kasihlah 100%, nggak perlu kamu 30-60, 100% saya bayarin semua, tapi setelah dokumen semuanya dikirimkan ke saya, itu sudah pasti buyer tuh mau scam atau mau nipu. Cara nentuin buyer itu scam atau tidak, itu aja. Gak perlu teman-teman tanya sampai ke KBRI, KJRI, Kadin, ATPC, itu nanti, itu layer yang ke 260. Tapi layer paling pertama adalah di metode pembayarannya. Pastinya tetap kita screening juga sosial media dan juga track recordnya dia. Tapi yang kedua adalah cara pembayarannya. Kalau cara pembayarannya sudah tidak meyakinkan, ngapain teman-teman terusi gitu. Kalau ekspor harus punya website ya Mbak? Kagak.
tidak wajib memiliki website. Saya aja nggak aktif website ekspornya karena saya jualannya nggak di website, saya jualannya di Facebook. Karena produk saya tidak fit untuk saya jual di website. Website itu biasanya untuk jualan produk-produk retail atau produk-produk dengan high value yang lumayan value yang high ya. Misalnya kayak jualan pakaian, jualan perhiasan, jualan berikat masih bagus kalau di website. Tapi untuk agriculture kayak produk saya itu kan pertanian dan perkebunan. Market saya itu tidak di website kebanyakan. Biasanya market saya itu di Facebook atau di LinkedIn, sosial media. Website itu sebagai pelengkap dan sebagai penunjang profesional bisnis. Kalau promosi lewat Facebook, ads bisa, tidak usah menggunakan ads. Ngapain? Ads itu kan random algoritmanya. Mendingan algoritmanya ciptakan sendiri. Saya punya Facebook Belantika Academy dan saya tidak mempromosikan produk ekspor di sana karena kan Belantika Academy itu untuk pelatihan ekspor ya. Tapi kalau mau dicek pertemanan itu banyak banget trader-trader dari luar. Walaupun saya nggak pernah promosiin produk saya soal lidi nipah gitu. Kalau untuk berapa kilo shipping kami itu teman-teman di lidi nipah tidak pernah per kilo, kami per tonase atau kontainer. Karena again produk saya itu value-nya nggak terlalu besar, jadi biasanya kami mainnya kontainer. So that's why dalam sekali shipment kami bisa 4, 3 seperti itu. Minimal ordernya aja 1 kontainer. Kak, kalau kita sudah dapat buyer, langkah apa selanjutnya sampai produk diterima buyer? Silahkan follow up sama buyer dan negosiasikan harga dan juga metode pembayaran. Gak ada cara yang lain. Teman-teman sharing knowledge-nya, teman-teman sharing knowledge soal produknya, si buyernya nanti bakalan nego soal harganya. Itu aja. Sama di maintain relation antara si buyer dan juga si seller. Makanya dari awal yang komunikasinya masih A, E, O, B, C, D, E, yang masih belum jelas ya, kalau di ngechat orang masih P, Assalamualaikum doang, nggak dikasih penjelasan dan yang lain, silahkan teman-teman perbaiki dulu gitu ya. 40 feet HC masuk berapa ton lidi nipah, Kak? Kalau 40 feet HC itu sekitar 25, 26 sampai 27 itu sebenarnya masih bisa, tapi untuk amannya 25 sampai 26 ton. Gitu. Kalau jual lewat langganan boleh, teman-teman yang punya cash flow-nya bagus silakan kalau mau langganan di website seperti itu. Tapi kalau saran saya ini ya, ini in my deepest heart ya, dari hati saya paling dalam, teman-teman lebih baik promosikan produknya itu di sosial media. Selain teman-teman punya portofolio, nanti di sosial medianya si buyer mau ngecek kondisi barangnya teman-teman enak, tinggal ke LinkedIn mungkin, ke Facebook mungkin, ke Instagram mungkin, kita punya tempatnya. Kayak gitu. Sebentar guys, saya sambil hubungin narasumbernya dulu. Udah jam 8 soalnya. Sambil mau tes-tes juga. Bentar ya. Kak, ekspor tembakau gimana regulasinya? Tembakau itu dibatasi dan kena cukai. Tembakau dan turunannya itu kena cukai. Boleh belajar ekspor dengan kakak? Bukan boleh lagi teman-teman. Belantika Academy itu memang pusat pelatihan ekspor. Kemarin aja, kenapa saya sampai agak drop? Karena saya nemenin member, sekalian saya ke gudang juga. Itu dari Papua, jauh-jauh ya. Dari, saya lupa lagi nama kabupatennya. Mereka jauh-jauh datang dari Papua langsung ke Jambi. Nah, itu tanpa babi bu lagi, bukan di, kan kalau kita biasanya pelatihan online, tapi mereka minta yang offline gitu. Private mentoring lah. Sebentar. Nah, teman-teman yang produknya mungkin Kokopit, nah ini kita bakal ada webinarnya nih malam ini. Gitu. Kalau kapulaga negara mana aja, Kak? Sudah pasti Asia Selatan dan Timur Tengah karena mereka kan konsumsi spices ya. Gitu. Arang bambu again itu Middle East dan juga ke Asia Selatan karena mereka untuk briket atau untuk arang ya biasanya. Kepiting bakau, produk kelautan dan juga produk perikanan itu biasanya akan terkena lartas ya. Jadi teman-teman harus mengurus izin ke karantina BKIPM dan nanti resultnya mungkin surat persetujuan muat. Itu semua produk hasil kelautan. Mau dia ikan, kepiting kayak udang kayak biasanya ada izin itu. Berbeda dengan produk pertanian. Kalau produk pertanian hanya beberapa aja yang kena. Tapi kalau kelautan itu hampir seluruhnya itu pasti kena yang namanya surat izin, surat persetujuan muat.
Teman-teman jangan khawatir, kunjungan aja ke karantina. Kita tuh udah punya tempatnya kok, mau nanya-nanya, tanya aja ke karantina. Forwarder bisa urus itu? Bisa, tapi pasti ada biayanya. Saya sarankan teman-teman yang mau terjun ke bisnis seperti ini, itu langsung aja sendiri. Biar teman-teman tahu, punya gambar, oh ternyata ngurus dokumen ini nih dibutuhkan ini ya, gitu. Sambil teman-teman bertanya, saya ini ya persiapan untuk webinarnya nanti lewat TikTok. Kita sambil nunggu Pak Rezanya, coba saya lihat dulu nama Pak Rezanya siapa. Pak Reza, boleh itu Pak say hi di sini, biar saya bisa langsung tambahkan jadi narasumber. PT Perorangan bisa ekspor nggak? Bisa. Status PT Perorangan itu podo ae ya, sama aja dengan PT reguler, nggak ada beda-bedanya. Kebun Tani, oke sebentar, tak cari dulu Kebun Tani. Mungkin bisa say hello Pak Reza di sini, ketik di kolom komentar Pak Reza. Oke nih, Pak Reza kita undang jadi, ikuti balik dulu. Oke. Nah, alhamdulillah Pak Rezanya sudah akan bergabung nih. Oh, Pak Tony angkatan Pak 1. Halo Pak Tony. Kita sudah di angkatan Pak 1 aja ya. Next angkatan Pak 2. Pak Reza mungkin bisa open cam kameranya? Oke, siap, Mbak. Oke. Silakan Pak, take your time sambil fix ininya, kamera dan lain-lain. Jadi saya sambil jelasin juga nih ke teman-teman. Selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung, ya dari tadi sudah dengerin bacotan saya dari jam 7 ya kayaknya, setengah 8 tadi. Hari ini kita seperti biasa seminggu sekali akan ada webinar bersama eksportir atau stakeholder. Kali ini kita bakalan webinar secara gratis di live TikTok Belantika Academy bersama eksportir ya. Ini eksportirnya salah satu member Belantika Academy juga, angkatan 31, sekarang udah 41. Ini waktu angkatan 31, dan beliau ini sudah berhasil ekspor produk kokopit ya, kokopit ke Tunisia. Wah, ini luar biasa teman-teman. Ini negaranya unik nih. Jujur kalau Tunisia saya belum pernah tahu marketnya seperti apa, karena saya kan produknya nggak fit ke sana gitu. Jadi teman-teman yang punya produk serupa bisa nanti sharing-sharing sama Pak Reza juga. Gimana Pak Reza, kameranya bisa? Halo, Mbak. Halo Pak, ini Halo, Mbak Ara. kameranya sih belum kelihatan Pak. Iya. Nggak bisa akses gitu loh, masuk ke ini videonya. Saya coba tekan ini di apanya, di logo apanya, logo videonya nggak, ini masih silang dia. Siap. Pak Reza mungkin nggak apa-apa kalau misalnya kita nggak pakai kamera? Oke, siap, Mbak. Oke, silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya mulai ya untuk webinar Ekspor Belantika Academy. Dan kali ini kita sudah kehadiran eksportir yang keren banget. Karena nih ada yang komen, Tunisia masih jarang terdengar untuk ekspor. Nah, beliau sudah berhasil ekspor kokopit, produk yang unik juga sebenarnya, dan demand-nya juga lagi tinggi, ke negara yang unik juga nih, ke Tunisia. Sama-sama hari ini kita bakalan dengerin pengalaman beliau. Silakan teman-teman boleh nanti sambil sharing-sharing pertanyaan di kolom komentar. Untuk di awal saya pandu dulu ya untuk pertanyaannya, biar kita dengerin sama-sama. Live-nya boleh di-share teman-teman biar makin banyak yang nonton juga. Oke Pak Reza, selamat malam. Sehat nih Pak malam ini Pak? Alhamdulillah, sehat, Mbak Ara. Mbak Ara sehat? Alhamdulillah, sebenarnya lagi agak sakit karena itu Pak, saya kan habis pulang dari Tungkal, Bapak di Lampung, saya di Tungkal Pak. Oh iya, Mbak. Saya sebenarnya masih ini juga sih, Mbak, masih batuk, ini udah hampir seminggu nih. Kayak lagi musim ini. Ya mungkin karena drop juga badan. Siap. Nah ini saya agak drop karena bener-bener seharian saya di gudang kemarin. Jadi Masya ya Allah. teman-teman dengerin aja lah suara bindeng kami berdua ya. Oke, Iya. mungkin Pak Reza mungkin bisa sapa-sapa teman-teman yang di sini, bisa sambil memperkenalkan dirinya juga Pak Reza ya. Karena beberapa mungkin ada yang belum tahu nih Pak Reza. Silakan Pak Reza.
Ya, Assalamualaikum, terima kasih Mbak Ara, teman-teman Belantika, para mentor-mentor di Belantika, dan juga teman-teman semua, baik member ataupun eh, yang lainnya. Jadi perkenalkan, nama saya Reza Natalino, seperti yang disampaikan di dalam flyer. Ya, saya dulu ex bankir ya. Jadi profesi sebelumnya itu adalah seorang bankir di salah satu bank syariah BUMN, dan terakhir itu diamanahkan untuk posisi mikro manager ya. Jadi untuk mengelola pembiayaan-pembiayaan mikro. Nah, di sanalah karena mungkin sering terjun ke lapangan gitu loh. Ya, lihat apa nama para UMKM. Di sini saya banyak belajar ya bahwa UMKM inilah yang penyokong perekonomian negara ya. Dia hampir 99% dari total unit usaha yang ada di Indonesia itu UMKM lah. Jadi hanya sekian persen aja gitu. Oke. Nah, jadi pada tahun 2018 saya resign. Oh, Ya, alhamdulillah buka usaha lah, usaha untuk pengolahan pupuk organik, kompos dan media tanam dengan merek dagang Kebun Tani gitu. Ya mungkin bisa dilihat nanti di Instagram. Eh, Kalau untuk TikTok sendiri saya memang dulu sempat aktif, cuman sempat bermasalah di akunnya. Jadi ya, akhirnya saya fokus di Instagram aja. Ah, jadi ada 3 produk ya, pupuk organik, kompos dan media tanam. Jadi media tanam ini salah satunya itu banyak variasi dan ragam ya, termasuk salah satunya yaitu kokopit gitu loh. kopi. Benar. Ya, media tanam kokopit ini kan media tanam yang ya ibaratnya tahapan prosesnya itu agak lebih 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 bagus gitu loh untuk pembibitan ataupun media tanam itu. Dan ini memang sangat disukain oleh para para buyer di luar negeri. Oh, Nah, jadi saya selamin itu Mbak itu loh. Jadi sering sejalan ya, alhamdulillah memang pupuknya insya Allah alhamdulillah jalan untuk kompos dengan media tanamnya gitu. Itu aja sih Mbak untuk perkenalan dulu. wah, berarti Bapak dari awal untuk produk knowledge-nya sudah hatam sekali ya kalau untuk kokopit ya. Sebenarnya sih enggak Mbak, saya seiring sejalan ini cuman belajar juga. Cuman ya kalau dulu sih untuk media tanam kokopit ini kan untuk pasar lokal dia tidak terlalu spek tinggi Mbak. Jadi Oh, ya, ya. ya umumnya itu kebanyakan itu curah ya. Jadi kokopit-kokopit yang biasa kita temukan di depot ataupun toko tanaman itu sebenarnya banyak dari kokopit curah gitu. Ya tapi itu memang nanti itu bisa digunakan di arti kata itu dicuci sehingga bisa dipakai untuk media tanam itu. Nah, tentu bedanya ya kalau kita untuk ekspor itu kan memang butuh ini ya, butuh spesifikasi tinggi. Jadi produk knowledge saja perlu kita dalamin lagi gitu loh, Mbak. Oke, siap-siap. Nah, ini kan agak menyimpang nih, Pak ya. Bapak dulunya bankir ya. Tiba-tiba pengen jadi eksportir tuh pemantik semangatnya tuh dari mana, Pak? Nah, itulah Mbak. Ya, arti kata itu kan karena saya mengelola tuh pembiayaan mikro ya di mikro apa di bank itu dulu. Jadi saya lihat gitu loh. Jadi sering saya terjun ke lapangan. Jadi para UMKM itu ya alhamdulillah saya bina gitu untuk pembiayaan mikronya, untuk edukasinya, bagaimana supaya bisnis mereka bisa berkembang. Di situ saya lihat potensinya luar biasa gitu. Nah, cuman ya kalau untuk yang mengarah-mengarah terakhir-terakhir ini ya tentang masalah kokopit atau yang lainnya ini kan setelah saya mendalamin ya, browsing di YouTube, terus ya dari platform-platform edukasi ekspor saya lihat kan bahwa memang potensi kita ini besar gitu. Khusus di kokopit aja sebelum COVID itu Indonesia itu sempat mendapatkan market share-nya itu 10% Mbak untuk kokopit itu. Jadi untuk kokopit ya, kokopit dan produk turunan-turunan kelapa lainnya gitu loh. Nah, cuman pada saat COVID menerjang
itu turun gitu drastis dan banyak pabrik-pabrik yang tutup. Jadi kalau kondisi sekarang ini market share kita itu 1,5% aja lebih kurang. Oke, oke. Nah, jadi sumber daya alamnya banyak gitu loh dan limbahnya pun banyak gitu. Nah, cuman itulah kendalanya. Memang kalau untuk spesifikasi ekspor memang agak lebih sedikit ini ya, mereka punya spek sendiri gitu loh, Mbak. Ya, karena untuk pasar ekspor biasanya berbeda dengan pasaran lokal ya. Iya, Oke, biasanya nah gitu, Mbak. saya dengar Bapak baru aja closing nih Pak ya, ekspor kokopit ya. Nanti sambil cerita-cerita juga mungkin dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Tapi saya mau tahu nih Pak, gimana proses closing kemarin Pak? Ini apa namanya mulai dari barangnya, ketemu bayarnya, mungkin secara garis besarnya bisa di-share ke teman-teman yang ada di TikTok nih Pak. Nah, jadi awalnya ini Mbak ya, live ini juga live dengan Belantika. Jadi bersama Ibu Tanti ya, yang dari Genpro, awal bulan Mei ya waktu dulu Mbak ya. Benar. Nah, itu dia. Jadi pada saat live tersebut kan kebetulan kan Ibu Tanti ini sedang ikut pameran ya di ekspor di Maroko dan Tunisia. Nah, setelah live itu saya hubungi Ibu Tanti gitu loh. Kebetulan kan saya dan Ibu Tanti ini kan masih dalam satu grup Kadin UNK Jambi ya. Nah, jadi ya sudah gitu loh. Saya minta data, saya coba untuk pengenalan Prospek lah Pak perusahaan. ya. Ya prospek lah kita pengenalan perusahaan dulu. Ya alhamdulillah langsung direspon Mbak gitu loh. Arti Siap, kata siap. dia kasih contoh foto produknya ya yang dia punya yang dia pakai gitu. Dan alhamdulillah memang produk dari rekanan saya ini spesifikasinya lebih tinggi gitu loh. Jadi di dalam kokopit itu ada namanya baby fiber ya. Nah, Oh, jadi baby fiber itu apa ibaratnya potongan-potongan fiber-fiber kecilnya gitu loh. kecil ya. Nah, nah produk dari pihak buyer ini yang sebelumnya ini itu sepertinya baby fiber dia sedikit tapi cuman banyak fiber yang kasarnya gitu loh. Siap. Dan alhamdulillah saya kirim foto, video, proses pengolahan, terus hasilnya beliau tertarik gitu loh. Dan ya terucaplah kan dari bayarnya itu langsung gitu loh kan. We can start with a container 40 feet, 20 valet, 240 blok dia bilang. Wah, Luar alhamdulillah biasa. saya bilang langsung masuk. Jadi dia tidak minta kirim sampel, ya sampelnya itulah satu kontainer itu Mbak. Alhamdulillah. Satu kontainer. Oke, Ya, siap, siap. langsung dia bilang. Mm-mm. Berarti Itu untuk kirim Mbak. sampel apa namanya kiloan atau mungkin di awal yang kecil-kecil enggak Pak ya? Langsung sampelnya itu satu kontainer Pak ya? Iya Mbak, satu kontainer nantinya. Yes. Alhamdulillah. Ini biasanya memang berlaku untuk produk-produk pertanian ya. Produk pertanian ini saya nggak tahu, memang buyer lebih senang mereka minta sampel tuh langsung satu kontainer. Kayak lidi juga seperti itu. Terus palm kernel apalagi ya. Oh itu bukan satu kontainer lagi biasanya untuk sampel. Nah ini mungkin sambil bisa sharing-sharing juga Pak ke teman-teman di sini. Jujur kalau saya kan berbagai produknya berbeda untuk diekspor. Bapak mungkin bisa sharing spesifikasi yang biasanya diekspor untuk kokopit itu seperti apa? Eh, yang umum ya Mbak ya, yang arti kata yang diminatin untuk pasar luar negeri itu memang dia spesifikasi tinggi gitu loh Mbak. Jadi dia biasanya sih kalau untuk produk-produk pertanian untuk media tanam ya. Ini kebetulan kalau di Tunisia ini itu digunakan untuk pembibitan zaitun Mbak. Oh, siap, 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 Nah, siap. jadi di Tunisia itu banyak perkebunan zaitun. Ya kita tahu sendiri kan negara Afrika Utara itu kan apanya ya kontur tanahnya kan sangat berbeda jauh ya dengan negara kita di Indonesia ini ya. Benar, benar. Kering ya. Kering, ya. Nah, maka mereka butuh itu gitu. Sebagai media Nah, tanam. jadi yang mereka minta ini ya umumnya sih kalau untuk spek tinggi itu di kokopit blok, Mbak. Jadi 5 kiloan. Ya kenapa 5 kilo gitu loh.
Jadi dalam tahapan prosesnya ini kokopit curah itu kan nantinya langsung dicuci ya, dicuci, terus nanti itu diukur itu kadar apanya EC-nya ya. Jadi kalau EC untuk media tanam itu wajib di bawah 600 Mbak. Jadi EC itu adalah electrical conductivity. Jadi batas ukur gitu, batas ukur untuk bisa digunakan untuk jadi media tanam dan itu tidak boleh lebih dari 600. Dan dia minta kelembapan itu 18%, terus baby fiber ataupun soft fibernya itu 10 sampai 18%, Mbak. Oh, Nah, yang menjadi kendalanya ini kan kita kalau untuk pembibitan ini dia biasanya kan harus menggunakan mesin press, Mbak. Gitu. Jadi kalau di Indonesia ini hanya beberapa perusahaan aja yang bisa membuat produk ini gitu dan tidak banyak karena ya investasinya cukup tinggi juga di sini. maksudnya Pak ya? Ya, karena kan dari pihak bayar kan mereka kan mau ngejar tonasinya juga, Mbak. Benar, Jadi benar. tonasinya bisa maksimal sehingga bisa menutupin ini kan biaya operasional Pengiriman, dengan freight-nya juga pengiriman gitu loh. benar. Gitu sih Mbak Ara. Oh, jadi agak lumayan banyak ya kalau untuk kokopit ini karena dia kan untuk media tanam ya. Jadi pasti dia butuh COA-nya berarti Pak ya? Certificate of Analysis-nya ya. Iya Mbak, dia COA. Jadi kita kemarin tuh sempat untuk proforma invoice-nya itu kita sertakan itu produk spesifikasinya Mbak. Oh, siap-siap. Nah, ini Ya teman-teman ya. mungkin karena ini ya Mbak ya arti kata kita sampaikan itu terus kita sampaikan foto, video dan proses pengolahannya itu dan sepertinya sih bayar ini sudah paham gitu loh. Jadi dia Benar. udah percaya aja dengan produk itu Mbak. Kalau yang udah biasa transaksi dengan produk serupa, kayaknya mereka lebih teredukasi lah ya soal produknya. Ya. Gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin yang pengen belajar kokopit juga gitu. Jadi boleh sambil dicatat juga tadi spesifikasi yang sudah Pak Reza sampaikan, normalnya seperti itu. Walaupun tetap nanti kita menyesuaikan dengan permintaan buyer juga. Yang kedua nih Pak, apa namanya selain untuk apa namanya spesifikasi, pasti adanya dokumen ya. Kalau Iya. untuk kokopit ini terbatas atau bebas ekspornya Pak? Bebas ekspor sih Mbak. Produk turunan kelapa rata-rata bebas ekspor. Iya sih. Nggak ada larangan. Jadi Oke. sebenarnya kalau untuk turunan kelapa ini kan kenapa dia bebas ekspor kan karena dia tidak ada ini ya, karena ya nama produk-produk umum pertanian gitu loh. Jadi tidak ada pembatasan kan. Bahkan ya pemerintah bersyukur kan limbahnya bisa diolah kan. Jadi Benar, hampir benar. itu. Jadi produk turunan kelapa ini kan banyak Mbak. Ada kokopit, Iya, ada Koko Fiber. koko fiber. Nah, jadi kalau koko fiber ini dia lebih banyak diminatin untuk industri-industri otomotif, furniture gitu. Terus ada koko Bristol, terus ada ini lagi Mbak, koko Buah chip. kelapa, buah kelapanya kan? Ya, iya Mbak. Jadi ya hampir ya banyak sih Mbak produk turunannya Mbak. Oke, berarti dokumennya ya standar lah ya, bill of lading kalau dokumen utama, commercial invoice, sama packing list kalau untuk dokumen utama. Kalau Iya Mbak. untuk apa namanya? Kalau untuk dokumen pendukung, berarti ada sertifikat of analysis, fitosanitary pakai juga Pak. Pakai Mbak. Fitosanitary pakai. Selain dua itu ada lagi Pak dokumen pendukungnya. Ya paling kan itu aja sih Mbak. Fumigasi ya untuk ininya. Oh, fumigasi siap. Berarti Iya, fumigasi, fitosanitary sama sertifikat of analysis. iya Mbak. Oh, siap-siap. Nah, itu udah lengkap nih teman-temannya spek dan juga dokumen. Next lagi ini, Pak. Tunisia ini ya bukan negara ekspor tujuan bukan negara tujuan utama ekspor Indonesia, apalagi Afrika ya. Kita masih mengusahakan lah ya untuk ekspor ke Afrika. Ada kendala nggak Pak ekspor ke Afrika? Biasanya ya kalau saya pribadi ketika saya promosi produk ke sana, saya agak terkendala di metode pembayaran karena mereka cenderung menggunakan CAD biasanya dibandingkan LC dan juga TT. Nah, kalau di kasus Bapak seperti apa?
Kalau untuk di kasus saya ini sih Mbak, kemarin sebelumnya memang dari pihak buyer itu kan minta CAD Mbak. Hmm. Ya umumnya sih untuk di negara-negara Afrika itu metode pembayaran itu seperti itu sih Mbak, CAD. Ya, benar. CAD. Bahkan sebelumnya kan Ibu Tanti pun ada menyampaikan juga ya ke saya ya untuk ekspor kopi. Mereka minta skema CAD gitu. Jadi ya ini bukan arti kata apa ya. Memang mereka itu memang bayar-bayar yang sudah umum gitu bertransaksi dengan itu. Nah, jadi ini untuk ini aja saran dan masukan ya. Kami sempat kemarin itu ditawarkan untuk CAD. Nah, cuman tahap negosiasi-negosiasi karena kami nggak mau gitu kan. Dengan pertimbangan tertentu akhirnya kita minta LC Mbak. Jadi kita close-nya di LC. Tapi kedepannya ya insya Allah nanti mungkin bisa jadi skema seperti ini yang kita pakai gitu loh. Karena kita sudah saling kenal ya. Benar, Arti benar. kata kita sudah terbangun apa, interaksinya. Terus kalau dengan menggunakan metode CAD ini kebetulan kita kemarin saya sudah coba tanya-tanya sama asosiasi dan dari pihak perusahaan pun ini siap gitu loh untuk bisa menggunakan metode CAD. Tapi nanti itu tetap Mbak kita dijamin gitu loh. Jadi ada dua parameter ya. Jadi kita harus kuat dulu di KBRI-nya. Jadi alhamdulillah kebetulan kita sangat terbantu sekali dari KBRI Tunisia ini, sangat kooperatif dan aktif membantu kita gitu loh. Jadi kalaupun sebenarnya kemarin itu kalau nggak jadi clear fix dengan metode LC, kemungkinan bisa jadi kami kemarin CAD gitu. Benar. Tapi tetap memang dari sisi kita, arti kata dari sisi kita eksportir ini kita tetap juga mitigasinya kita menggunakan penjaminan Mbak, penjaminan ekspor Mbak. Tapi itu dari asosiasi bisanya. Jadi kita Benar. ada dua ini ya, dua mitigasi ya dari pihak KBRI dan dari asosiasi Mbak. Benar, benar. Nah, ini luar biasa sekali ya pengalaman dan juga sharing-sharing ilmu pengetahuan dari Pak Reza ya, teman-teman. Jadi benar teman-teman ya, ini sambil saya apa namanya jelaskan juga ke teman-teman, negara-negara di Afrika itu kan bukan negara ekspor tujuan utama kita ya, sehingga volume ekspor kita masih sedikit lah ke sana. Nah, kita cenderung menyebut negara-negara seperti itu namanya negara beresiko ya. Nah, biasanya negara-negara beresiko mereka cenderung menggunakan metode pembayaran lebih ke CAD. Nah, CAD ini hampir sama sebenarnya dengan letter of credit, tapi berbeda di bagian penjaminan. Kalau CAD itu kan cash against documents ya teman-teman. Dia sama kok kayak LC, sama-sama kumpulin dokumen baru payment diselesaikan. Tapi bedanya teman-teman tidak akan mendapatkan jaminan dari pihak bank. Jadi literally bank itu hanya sebagai pihak ketiga, tapi tidak ada garansi atau jaminan di CAD-nya. Nah, Pak Reza tadi ngasih saran ke teman-teman ya, kalau menggunakan CAD mungkin nanti bisa menggunakan apa namanya pihak ketiga lainnya sebagai penjamin ya, baik itu instansi kah atau mungkin komunitas yang bisa menjamin pembayaran tersebut misalnya teman-teman, atau mungkin lebih enak lagi diasuransikan ya Pak untuk pengirimannya ya Iya Mbak. gitu. Jadi kalau penjaminan itu arti kata kan kalau secara kita pengiriman produk kalau nggak ada kendala jadi dari pihak buyer itu nggak ini nggak bisa nolak gitu loh karena kita kan sudah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dokumen-dokumennya sudah lengkap. Benar. Biasa seperti itu Mbak. Jadi ya saya pun dapat baru masukan juga kan perihal transaksi dengan menggunakan CAD ini Mbak. Benar. Nah, silakan teman-teman sambil dicatat. CAD dan TT bedanya apa Kak? Beda. Kalau CAD itu samanya dengan LC, bukan TT. TT itu kan cuma transfer pada umumnya aja teman-temannya, kayak Bank Mandiri ke Bank BCA gitu ya. Kalau CAD itu sama kayak LC, kita ada dokumen yang harus kita kumpulkan, submit ke bank, korespondensi ke bank di India atau di Tunisia misalnya gitu. Tapi bedanya CAD bank tidak menjamin. Kenapa fumigasi Pak? Apa karena packing kayu atau komoditinya yang difumigasi? Fumigasi itu untuk produknya teman-teman. Sebelum kita ke karantina harus difumigate dulu biasanya barang-barangnya. Oke, next question Pak Reza. Ini untuk kamera nih mungkin teman-teman yang nanyain untuk di open cam-nya. Karena Pak Reza followernya belum sampai 600 jadi 300 ya.
Jadi nggak bisa open cam teman-teman. Makanya follow aja Pak Reza ya biar langsung bisa open cam teman-teman. Gitu. Next nih Pak, untuk dokumen sendiri itu Bapak gunain Forwarder atau kemarin ngurusin sendiri Pak untuk dokumen-dokumennya? Jadi untuk dokumen kemarin, Mbak, kebetulan kan di sini dari pihak perusahaan ini sudah ada ya, arti kata suppliernya ini sudah udah biasa ekspor, Mbak. Jadi memang dokumen-dokumen kemarin sempat diurusin oleh dari pihak perusahaan ya. Jadi kita under name aja. Oh, ya karena satu sisi kan eh, posisinya ini kan di Lampung gitu ya. Benar. Barangnya jadi akhirnya kita cari ini aja yang cepat ya. Cepat. Oh, nggak apa-apa juga ya Pak, karena kan kalau di awal-awal kita nyari pengalaman dan portofolio kan biasanya. Iya betul, Mbak. Gitu. Oke, kalau ini kan tadi kita sebut manis-manisnya Pak ya. Nah mungkin selama Bapak belajar ekspor, mungkin ya ikut-ikut pelatihan di Belantika, ikut di komunitas bisnis juga. Ada nggak sih Pak hal-hal yang menjadi kendala Bapak untuk ekspor ya, apalagi sebagai pemula nih Pak? Oh iya. Ya kalau untuk kendala ini ya pernah dulu sih, Mbak. Arti kata kan sempat main di Kayu Manis, Mbak. Hmm, Jadi dapat ini ya, dapat permintaan untuk kayu manis pengiriman ke Qatar gitu. ya. Jadi kami kirimlah sampel ya 1 kilo ya. Hmm, Ya arti kata 1 kilo itu udah dengan bermacam-macam, ada yang asalan, ada yang premium gitu kan. Nah kebetulan kan produknya kita dapat dari Kerinci. Terus kita uruslah COA-nya di Bogor waktu itu, Mbak. oke. Jadi sudah diurus semua, terus minta COA, terus sempat minta sertifikat organik karena kalau sertifikat organik kan kita nggak ini ya, nggak mampu gitu loh. Jadi akhirnya sampelnya udah sampai di Qatar, ya infonya kayu manisnya berjamur gitu loh. Tapi waktu uji lab itu kadar airnya sih sudah sesuai gitu. Nah setelah itu sih tidak ada lagi informasi dari pihak calon buyer, Mbak. Oke, siap. Berarti lebih ke spesifikasi produk dan kendala produknya ya, Pak ya? Iya betul, Mbak. Oke, siap-siap. Nah, ini Bapak, sebelum kita sesi question and answer ya, apalagi soal produk kokopit atau ekspor kokopitnya, ada pesan untuk teman-teman yang mau mulai bisnis ekspor nggak Pak? Apalagi yang pemula-pemula nih, Pak. Oh gitu, Mbak. Jadi pesan untuk para eksportir pemula, ya belajar dan berani mencoba, jangan takut salah. Fasilitasnya sekarang sudah lengkap ya, apalagi dengan zaman yang sudah canggih ini, kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk ya seperti Google Translate kalau kita masih ada kendala dengan komunikasi dengan kontak buyer. Nah, sedangkan yang di Tunisia ini kemarin kita ini aja, Mbak, via WA aja kita. Jadi bahasa-bahasa teknis itu saya menggunakan ini aja Google Translate gitu. Nah, terus yang kedua kita bisa menggunakan Chat GPT ya. Jadi Chat GPT ini lebih apa? Lebih interaktif gitu loh karena dia interface ya tatap muka. Jadi kita bisa nanya sesuatu hal baik teknis maupun non teknis. Nah, itu sangat-sangat bisa membantu gitu loh. Jadi terus yang kedua kita bisa belajar gitu loh dari mentor-mentor kita yang ada di Belantika. Ya selain juga mentor, ya mereka kan para eksportir muda gitu loh. Dan saya sangat apresiasi sama mentor-mentor yang ada di Belantika. Ya selagi muda nih kita jadikanlah buat prestasi sebagai pahlawan devisa bagi negara, Mbak. Benar. Siap, Mbak? Pahlawan devisa negara ya. Kalau eksportir sebutannya pahlawan devisa negara nih teman-teman. Ini ada yang tanya Pak, untuk sampel satu kontainer akan bayar atau tetap gratis Pak? Oh, tetap bayar, Mbak. LC-nya udah keluar, Mbak, udah terbit. Jadi mau tidak mau kan uangnya kan udah ada di ini di swing banknya gitu loh. Benar, Ya tinggal kita ngelengkapin dokumen aja. siap, siap. Nah, ini ada juga yang masuk ke Sultan Ekspor itu menurutku di pengurusan izinnya bukan dicari bayar. Nah, jujur kalau saya juga
Setuju ya, karena apalagi produk-produk yang masuk ke negara-negara strict ya Pak ya, kayak Amerika, masuk ke negara Jepang, ke Cina, ya pasti butuh FDA, GACC, terus juga beberapa negara itu harus menyertakan sertifikasi tergantung negara tujuan. Tapi kalau produknya bebas, biasanya nggak sulit teman-teman. Gitu. Oke, Pak Reza dan teman-teman, kita buka sesi question and answer ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya, saya berikan kesempatan komen aja, nanti saya akan bantu untuk bacain komentarnya teman-teman. First question nih, untuk pemula kalau mau belajar ekspor, bagusnya belajar dari mana? Nah, ini kalau dari pengalaman Pak Reza seperti apa? Ya kalau untuk tahap awal penjajakan ya, jadi untuk bisa mengerti apa itu ekspor, ya mungkin bisa kawan-kawan bisa cari dulu di apa di YouTube. Saya pun seperti itu dulu. Awal-awal saya belajar itu lewat YouTube. Bahkan untuk kasus yang saya dapat LC ini aja, saya selalu belajar juga masih di YouTube tentang bagaimana kita melengkapi dokumen-dokumen yang diminta untuk LC gitu. Karena kan memang kalau LC ini agak lebih spesifik ya. Karena kalau misal ada ketidaksesuaian dokumen, kita itu akan dikenakan diskre. Jadi diskrenya itu cukup lumayan sih Mbak. Jadi kalau di Tunisia ini satu diskre itu dikenakan 150 euro Mbak. Nah, Lumayan. lumayan. Jadi ya saya tetap belajar untuk lewat YouTube. Terus yang kedua, ikutin webinar-webinar tentang ekspor. Jadi disitulah nanti insight kita itu terbuka gitu loh, wawasan kita terbuka tentang ekspor. Terus yang ketiga ya ikut kelas belajar ekspor. Saya sendiri ikut di beberapa platform digital untuk belajar ekspor, ya seperti Belantika Academy gitu. Karena dengan kita berkomunitas itu informasi itu Cepat Pak ya. cepat gitu loh. Jadi ya seperti ini aja kondisi saya sekarang itu. Saya mendapat informasi ini dari Bu Tanti kan, dari Nah, Genpro, dari live TikTok Belantika. Lab TikTok Belantika gitu loh. Nah, padahal kita satu grup loh, masih dalam satu grup Kadin, tapi cuman kan informasi itu tidak nyampe gitu. Tapi ya alhamdulillah ya mungkin jalan dengan kita berkomunitas, saling belajar gitu, saling sharing ya alhamdulillah gitu loh. Oke, jadi Itu Mbak menurut Ara. Pak Reza kalau punya mentor, punya komunitas ekspor tuh penting Pak ya? Penting Mbak, penting. Karena dengan kita ibaratnya belajar sama mentor itu, jadi kita mengurangi kesalahan gitu. Kesalahan-kesalahan yang pernah mereka alami, sehingga itu tidak terulang di kita. Karena kalau kesalahan itu kan sangat mahal itu. Nah, pentingnya kita menggunakan mentor itu ya agar membimbing kita gitu loh. Jadi memberikanlah pagar-pagar, oh ini boleh, oh ini nggak boleh. Gitu. Nah, ini prepare-nya gimana, gitu Mbak Ara. Benar, benar, benar. Oke, nah ini saya lupa nanyain juga Pak. Mungkin bisa di-share juga ke teman-teman ya biar sebagai motivasi juga. Kalau Lidi Nipa itu kan value satu kontainer sekitar 200 jutaan. Nah, kalau untuk value dari Kokopit tuh satu kontainer bisa menyentuh di angka berapa Pak? Kalau kokpit blok ini maksimal itu kontainer 40 feet high cube itu di 23 ton Mbak, kurang itu. Kalau value-nya Pak, kalau kalau Belantika kan ekspor Lidi Nipah nih, value-nya satu kontainer 200 jutaan. Kalau untuk value harganya, estimasi berapa Pak? Ya kisaran di ini Mbak, di 120 130 juta. Oh, 120, 130 ya. Iya. Siap. Cuman ya memang kan untuk pengiriman ini kemarin ini harga freight-nya kan lumayan juga, hampir 2 kali lipat Mbak dari harga ini. Jadi nilai transaksi kemarin itu ya hampir di 250-an ya. Wah, luar Hampir biasa, hampir 300 juta hampir ya. 300 Mbak, hampir 300. Luar biasa, luar biasa. Wah, ini berarti Tapi harga value-nya lebih tinggi pada Lidi Nipah nih. iya iya Mbak. Mungkin karena harga freight lagi mahal juga Pak ya? Iya, freight ini kemarin tembus di hampir di 12.000 kemarin Mbak. 12.000 tuh sampai ke Tunisia ya, karena mungkin konflik di Timur Tengah itu jadi keliling kan.
Jadi 12.000 sempat, Pak. iya hampir Di tembus 12.000 2000 kemarin, Mbak. 12.000. Ke Afrika Tapi biasanya kemarin itu, pada ratusan juta gi- sih memang. ya cuman kemarin itu akhirnya bulan Juli kemarin ada penurunan. Ya, ini kebetulan kan Mbak, kita kan skemanya kan incotermnya kan FOB ya. Jadi Oh, siap. kita hanya sebatas untuk di pelabuhan aja. Kebetulan dari pihak bayarnya kita tanya harga di sini pun agak tinggi. Akhirnya kita minta pihak bayar tuh datangkan kapal dari Tunisia. Jadi agen di Tunisia itu kontak di apa? Agen yang ada di apa? Di Indonesia ya. Benar benar Ya benar. Wah. kisaran harga situ Mbak. Itu Tapi ya apa mungkin oh, sorry. Itu mungkin jadi apa namanya? Jadi tips juga ya, Pak ya kalau misalnya teman-teman terkendala di freight, kita bisa tawarkan di harga FOB, Pak ya. iya Mbak. Ya mungkin kalau dengan kondisi sekarang ini sangat disarankan gitu loh untuk kita menggunakan harga FOB gitu. Ya karena pertama harga FOB ini bisa sangat membantu untuk meminimal risiko di kita Mbak. Terus yang kedua kita bisa melihat bayar ini kan serius apa enggak gitu loh. Biasa kalau bayar-bayar pemain lama biasa mereka main di FOB biasanya Mbak. Benar. Oke, nah ini saya sudah kalikan ya 12.000 USD dikali 16.000 kurang lebih 192 juta Pak ya harga freight kemarin, tapi kan memang FOB ya, jadi nggak ngurusin harga freight, tapi bayarnya luar biasa nih, mengeluarkan dana hampir 200 juta untuk harga freight sekarang. Semoga harga freight semakin membaik ya teman-teman yang mau mulai ekspor. Nah ini kendala kami lah ya di daerah-daerah yang kecil ya, apalagi Bapak kan kirim di Lampung. Sebenarnya Lampung itu termasuk yang sering ekspor ini ya, dalam skala bulk ya. Lampung, Jambi, Medan. Nah, ini kami terkendala di freight biasanya teman-teman. Doain aja semoga harga freight semakin membaik ya. Jadi kita makin Amin. lancar buat ekspornya. Belantika Pak bulan ini puasa dulu Pak ekspornya gara-gara harga freight kagak masuk akal ya, 4.000 dari Jambi luar biasa. Itu Iya Mbak, ya, kemarin sempat ragu juga gitu loh. Arti kata, ah ini nih bakal gagal nih kayaknya deal untuk ini. Tapi ya kayak sih dari pihak bayarnya welcome aja sih. Ya mungkin karena ada kebutuhan ya yang sangat mendesak. Ya akhirnya ya deal lah kita kan. benar-benar. Nah, kalau bayar-bayar saya kan di Asia Selatan ya, dan mereka cenderung memang mintanya tuh CFR, FOB agak jarang. Jadi ya puasa dulu sebulan kemarin, semoga bulan ini ada closing. Freight apaan Kak? Freight itu kapal, kontainer ya, pokoknya berurusan dengan logistiknya teman-teman. Freight, nah ini tulisannya benar kayak gini nih, freight. Oke, next ada lagi nggak teman-teman? Pertanyaannya seputar ini loh, ekspor kokopit. Mana tahu teman-teman ada permintaan juga ke Afrika, boleh belajar sama Pak Reza nih, itunya dari pengalamannya Pak Reza. Ini ada yang tanya, mulai dari tahun berapa Pak belajar ekspornya sampai bisa closing sekarang? Saya belajar ekspor dengan Belantika kan awal tahun kemarin ya Mbak ya. Ya, Ya, angkatan 31. ya angka 31. Jadi 6 bulan. Memang lepas dari itu sih saya nggak terlalu fokus untuk ngirim apa ya penawaran ya. Arti kata ya saya banyak mengambil data-data dari web, media sosial. Ya alhamdulillah ada juga yang respon tapi cuman belum sampai tahap closing. Ya alhamdulillah yang kemarin ini baru closing, Mbak. Siap, siap. Nah, ini teman-teman kemarin uniknya ya Pak Reza ini memang dapat bayarnya setelah lihat live TikTok. Makanya teman-teman sering-sering aja lihat live TikTok Belantika. Oke, next Wajib itu, lagi. Mbak. Rajin ya. Wajib cara menjalin kerjasama dengan supplier. Nah, ini penting juga Pak, sharing ke teman-teman nih. Cara menjalin kerjasama dengan supplier gimana Pak? Misalnya kita ini minim modal atau mungkin untuk teman-teman yang belum ada Pak portofolio bisnisnya. Jadi saran ya, ini kebetulan kita berbagi pengalaman aja. Untuk pengiriman kokopit ini, saya hampir dibilang nol modal gitu loh. Palingan ya sekarang itu modal saya ke Lampung aja. Jadi kita ada kesepakatan bahwa supplier siap handle semuanya gitu loh.
Karena kan kita menggunakan under name aja, mereka kan setiap dana kan masuk ke pihak perusahaan gitu. Jadi ya seperti itu aja. Jadi kita tinggal negosiasi aja dari pihak bayar dan dengan pihak suppliernya gitu, eksportirnya, Mbak. Tapi ya kalau bisa memang ya seperti ini. Jadi kita bawa ini ya, bawa lead ya. Lead ada dalam arti kata ini kita bawa calon buyer kita gitu. Rata-rata insya Allah biasanya mereka lebih respect kita gitu loh. Jadi saya sebelumnya nggak ada nama kunjungan ini Pak. Saya nggak ada kunjungan ke Lampung, saya nggak ada lihat pabrik. Cuman waktu kemarin itu data itu betulan kan saya ada beberapa kenalan tuh rekanan di apa di Jawa ya. Jadi saya tawarkan aja gitu loh di grupnya. Ya alhamdulillah ada yang nyangkut kan. Ya sebenarnya sih ini aja. Ya alhamdulillah sangat terbantu gitu loh Mbak. Nggak ada modal gitu. Palingan ya modal-modal transportasi itu biasa lah ya. Jadi untuk modal Operasional lah. operasional Mbak. Itu aja sih Mbak. Nah, itu keuntungan kita jadi eksportir trader ya, Pak ya. Belantika juga trader, beberapa member juga itu yang sudah sering saya ajak webinar itu juga trader. Yaitu teman-teman yang kita sebut eksportir tanpa modal ya. Memang kita nggak ngeluarin duit atau modal untuk produksi barang gitu. Oke. Ada lagi nggak pertanyaannya? Kalau dari pengalaman Pak Reza ya, kalau untuk punya website atau mungkin keahlian advertising, misalnya pakai Facebook Ads, kayak Instagram Ads, itu menurut Bapak penting nggak Pak? Kalau dari pengalaman promosi Bapak? Kalau dari pengalaman saya sih nggak penting gitu. Arti kata ya tergantung dari kita gitu loh. Jadi bagaimana? Saya dulu pernah punya web, cuman nggak termaintain ya. Akhirnya memang setahun yang lalu udah close ya. Tapi cuman saya lebih banyak main di media sosial di Facebook sama Instagram, Mbak. Jadi ya mungkin teman-teman bisa menggunakan searching ya. Searching kan itu kan ada tagar ataupun ads ya. Jadi kita cari aja profil-profil perusahaan gitu loh. Mungkin bisa lihat nanti di web, terus nanti ikutin aja gitu loh, apanya alurnya gitu loh. Mungkin di web mereka terus ada nomor telepon, ada biasa sih kadang kalau kegiatan-kegiatan mereka itu mereka masukkan ke ini ke Instagram Mbak. Jadi kegiatan. Nah disitulah nantinya kita coba aja gitu loh, chat-chat aja. Siap, siap. Gitu aja sih Mbak. Oke. Di pelabuhan kemarin dari mana Pak ya pelabuhannya di Lampung? Panjang Port Mbak. Panjang Port. Oke, berarti itu udah international port Pak ya? Sepertinya sih Mbak. Oh ya karena FOB ya Pak ya? Jadi Iya. nggak terlalu mikirin freight-nya. Dapat bayarnya dari IG atau FB kemarin itu Pak. Ini dari live TikTok Belantika teman-teman. Jadi kan ada yang pameran di Tunisia. Terus waktu itu yang narasumbernya Bu Tanti dari Genpro buka kolaborasi kalau teman-teman ada produknya. Kita tuh sebenarnya harusnya ya, kan Pak Reza sudah closing. Satu lagi tuh kopi. Cuman untuk kopi ini ya apa namanya produksinya belum cukup gitu karena permintaannya lumayan besar dan kopi itu kan value-nya lumayan tinggi ya, satu kontainer mungkin bisa menyentuh 1 sampai 2 M gitu. Nah ini bagus nih Pak pertanyaannya nih Pak. Kalau supplier ini beda daerah kayak pengalamannya Pak Reza atau beda pulau, gimana untuk handle atau quality controlnya Pak? Ya, kalau untuk quality control, jadi sebelumnya nih gini, saya kan masuk di grup Kadin ya, Kadin pusat itu, jadi saya kan selalu monitor itu pergerakan dari dari para senior di sana gitu loh. Jadi saya lihatlah siapa yang punya profil dan portofolio ekspor gitu loh. Nah, jadi ya setidaknya lebih kurang saya paham gitu loh kan perusahaannya, terus nanti tinggal saya chat aja dengan pemilik perusahaannya. Saya tawarkan aja gitu loh. Penawaran yang dari Tunisia itu, Mbak. Oke. Jadi sarannya itu aja sih, Mbak. Jadi arti kata bangun relasi, arti kata ya ikutlah komunitas-komunitas bisnis, ya Kadin, Genpro,
dan belajar ekspor gitu. Jadi nanti wawasan kita itu, wawasan dan jaringan kita itu akan ini ya, akan bertambah gitu loh. Oke, siap-siap. Wah, ini member-member pada join nih ke live luar biasa. Ada Pak Nugi, ada Pak Rudi yang kemarin closing juga, ada Pak Tony, siapa lagi nih yang join-join. Halo, selamat malam teman-teman. Nah, untuk presentasi sharing profit, mungkin nanti Pak Reza juga bisa sambil sharing ya. Kalau saya, ya kan kami sama-sama eksportir nih teman-teman ya. Kalau profit itu sebenarnya tidak perlu kita gamblang sekali ke supplier ngasih taunya berapa. Intinya kita tahu harga supplier berapa, harga dengan kita berapa. Misalnya si supplier, ini bisnis saya ya, misalnya supplier kasih 20.000, saya mau markup harganya sampai 20.200. Nah, jadi saya jual ya 20.200. Jadi 200 itu ya profit untuk saya. 20 ribunya ya nanti saya berikan untuk beli barang ke supplier. Kalau saya seperti itu. Kalau Pak Reza seperti apa? Ya kalau kemarin nih Mbak, kita kan net net gross ya, arti kata itu kotornya aja masih di 15% Mbak, tapi itu kan nantinya ada berapa biaya ya, yang apa, dari 15 dari nilai transaksi ya, 15%. Nanti ya ada berapa biaya-biaya ya untuk THC ataupun nanti ada biaya-biaya lainnya, itu nanti kita akan kurangkan kan. Ini kan apalagi kan nanti kita menggunakan LC ini ya, jadi Biayanya. ada dana yang perlu kita siapkan kan kalau terjadi diskre di LC-nya gitu. Ya itu nantinya kita saling ini aja lah, sisa saling sharing-sharing gitu loh dengan pihak dari eksportirnya Mbak. Oke, nah ini mungkin sambil sharing juga ini teman-teman. Nah ini Pak Reza ngomong diskret dari tadi apa ya? Jadi di LC itu teman-teman sebenarnya dalam dokumen ekspor apapun ya, ketika teman-teman apply atau sedang mengumpulkan dokumen buat dokumen ekspor itu tidak boleh ada kesalahan satupun ya, satupun. Nah fokus untuk LC itu biasanya dokumennya kan harus sinkron ya antara yang Indonesia dan juga di Tunisia nih, misalnya Pak Reza gitu ya. Nah sebenarnya kesalahannya itu walaupun terjadi sebenarnya itu masih bisa diakali ya dengan kita minta si bayarnya untuk accept Pak ya, apa namanya, kekurangan dokumennya atau mungkin kesalahan dokumennya. Tapi untuk bayar-bayar yang nggak mau ya wajib kita ubah Pak ya, dan ada biayanya biasanya untuk ubah dokumennya. Tadi Bapak bilang berapa Pak untuk biaya ubah dokumennya tuh? 120. 150 euro Mbak. Nah, 150 Jadi euro teman-teman. lumayan sih. Bener. Iya. Jadi antisipasinya sebelum LC itu terbit, jadi kita minta dari pihak bayarnya itu sebelum diterbitkan itu draft LC-nya Mbak. Jadi kemarin itu draft LC-nya itu dikirimkan ke kita supaya jangan terjadi amandemen ataupun diskre. Jadi memang ada beberapa permintaan dari pihak bayarnya gitu loh. Jadi salah satu yang kita revisi itu masalah transshipment ya, perpindahan kapal gitu. Jadi mereka nggak mau ada perpindahan kapal, cuma kita kan nggak bisa ya di Panjang Port ini kan transit ya kan di Singapura ya. Siap. Nah jadi kita minta lo ya dari pihak bayar pun sepakat gitu loh. Terus ada beberapa item-item lain. Kalau nggak salah kemarin itu ada 4 atau 5 item dari draft LC itu yang kita eh, minta kita ubah, dan alhamdulillah dari pihak bayarnya ini nggak masalah sih Mbak gitu loh. Oh, Tapi cuman ya sering sejalan kan nanti kan dokumen-dokumen ini aja yang kita lengkapin itu ya mungkin ada kendala atau gimana, tapi ya setidaknya dengan kita menggunakan draft LC itu bisa meminimal risiko gitu loh terhadap kesalahan yang berpotensi diskre Mbak. benar. Oke, silakan teman-teman yang masih ada pertanyaan boleh sambil ketik aja di kolom komentarnya ya. Next Pak, ini sambil menuju jam 9 karena nanti kita akan tutup webinar di jam 9 teman-teman. Bayar kemarin ada minta video call nggak Pak? Misal mereka minta video call tapi kita nggak lagi di kota setempat atau mungkin nggak di tempat supplier, gimana tuh Pak?
Nggak, kebetulan kemarin kita nggak ada video callan Mbak. By chat ini aja, chat WA aja. Halo Mbak. Yap. Halo. Oke, ada lagi pertanyaan Oh mungkin iya. teman-teman? Lagi pertanyaannya Mas Akbar. Sejauh ini sudah closing berapa kontainer Pak? Kalau Pak Reza mungkin baru produk Kokopit ini Pak ya? Iya baru satu ini Mbak. Cuman ya nanti harapan kedepannya pun ya kebetulan kan kalau untuk basic saya sih mainnya untuk di produk-produk ini ya pupuk organik, kompos itu. Jadi harapan kedepannya nantinya mungkin ya mudah-mudahan melalui Bayer Tunisia ini bisa kita ekspor juga gitu. Karena Berkelanjutan banyak lah sih ya Pak Mbak, ya? kalau untuk media-media tanam itu sebenarnya tidak hanya kokopit ya. Itu sekam sekam bakar, sekam mentah, terus pupuk dari nabat apa dari hewani ataupun yang dari tumbuh-tumbuhan ya itu kan bisa itu kayak Benar-benar. kompos, kotoran ternak dari sapi, kambing. Ya harapannya sih ke depannya tuh terbuka jalannya insya Allah Mbak. Oke, siap-siap. Nah, ini ada pertanyaannya bagus juga nih, Pak. Ini kan Bapak lumayan lama nih, Pak ya, persiapan ekspornya dari belajar di Belantika, mungkin juga ikut komunitas-komunitas bisnis juga. Gimana dan apa sih motivasi Bapak waktu nggak closing-closing, Pak? Nah, biar tetap semangat gitu untuk ya prospek buyer atau mungkin ikutin kegiatan-kegiatan ekspor nih, Pak. Iya. Ya untuk ibaratnya menghilangkan rasa apa ya galau gitu. Ya saya sering ikutin ini ya apa nama ya kayak seperti live Belantika, webinar gitu. Terus searching-searching di YouTube gitu. Terus kan kadang di Instagram itu banyak ya apa nama ada beberapa eksportir-eksportir itu gitu loh. Ya ikutin aja gitu loh pergerakannya. Apalagi kan seperti Belantika sering itu posting-posting teknik-teknik bagaimana pendekatan ke buyer, bagaimana bagaimana teknik closing gitu. Nanti itu ya insya Allah bisa sebagai spirit untuk kita gitu loh, untuk bisa selalu bangkit. Jadi semangat itu jangan sampai kendor gitu. Jangan gara-gara karena kita nggak closing kan, terus nggak mau lagi gitu. Karena keberhasilan itu kan insya Allah itu kalau di saat kita tekun, insya Allah ada jalannya gitu. Bener. Oke. Siap-siap. Nah, ini ada juga yang komen nih. Ya, karakter buyer tuh masing-masing. Seperti kita jualan domestik aja. Ada yang nurut, ada yang cerewet. Benar, teman-teman. Ya, podo ya namanya kita jualan. Bayarnya ya sama aja kayak bayar domestik. Ini beberapa ada yang tanya juga. Member Belantika ada di Maluku, ada di mana tadi Lampung atau segala macam tadi yang nanya-nanya. Kalau kami pelatihan seluruh Indonesia, teman-teman. Jadi silahkan aja teman-teman kalau mau ikut pelatihan ya. Terakhir mungkin nih Pak, pertanyaan untuk menutup webinar bersama Pak Reza ya teman-teman ya. Ini bisa dikasih tips buat teman-teman juga. Apa namanya Pak Reza kan alhamdulillah sudah closing, juga sudah ikut pelatihan. Ada nggak tips untuk korespondensi atau mungkin maintain relationship ya dengan si buyer nih Pak? Biar si buyer tuh apa ya namanya bisa terjalin terus komunikasinya dengan kita. Oh gitu Mbak ya. Eh, Kalau saya untuk yang di Tunisia ini ya mungkin salah satu tipnya itu ya jadikan teman aja sih Mbak gitu loh. Jadi kita say hello, apa kabar gitu loh kan. Ya alhamdulillah kalau kemarin ini kan ya sepertinya bayarnya sih welcome ya orangnya ya. Nggak terlalu jelimet dan bahkan pun kita untuk harga ini aja saya nggak ada ini, nggak ada namanya negosiasi harga. Jadi di saat itu langsung deal gitu loh. Saya minta harga sekian, ya oke gitu. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, ya ini mungkin tip berbagi aja dengan teman. Jadi kalau kita yakin dengan produk kita bahwa produk kita itu punya kualitas, kita sampaikan gitu loh kepada buyer itu. Jadi kita ceritakan gitu loh alurnya dan pahamin gitu loh produk knowledge itu. Walaupun kadang kita masih baru, tapi jangan sampai mereka ragu sama kita gitu loh.
Jadi ada value yang di sana yang kita tanamkan di dalam komunikasi kita dengan mereka gitu loh. Jadi jangan terjebak di harga, tapi ciptakanlah value di produk itu. Insya Allah kita akan bisa menemukan harga yang kita inginkan gitu. Itu sih Mbak. Oke, wah luar biasa teman-teman. Boleh nih sambil kita komentar atau teman-teman tepuk tangan online ya di sini luar biasa sekali Pak Reza, lancar jaya dari awal sampai sekarang ya untuk webinarnya. Silakan teman-teman tepuk tangan online. Kita berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pak Reza yang sudah sharing-sharing pengalamannya dan saya rasa tadi ada juga yang komen ya, udah lengkap banget Kak pertanyaannya terwakilkan. Terima kasih banyak Pak Reza ya udah 1 jam Ya, menemani kami semua. ya Saya sudah sama-sama Mbak sediakan, Ara. siap, saya sudah sediakan apa namanya sertifikatnya juga. Nanti akan saya share sertifikatnya ke Pak Reza dan teman-teman bisa lihat nanti untuk recording ya, untuk screenshot dan juga untuk apa namanya kegiatan kita hari ini di YouTube dan juga TikToknya Belantika Academy. Luar biasa sekali Pak Reza atas sharing-sharingnya. Semoga ini bukan akhir ya. Jadi ini awalan buat Pak Reza kedepannya lagi ya bisa berjaya di bisnis ekspornya mungkin dengan produk-produk yang baru ya mungkin nggak kokopit aja turunan kelapa yang lain juga disikat atau mungkin produk pupuk yang lain juga disikat dan semoga rezekinya Pak Reza ya ke apa namanya pengetahuannya Pak Reza juga bermanfaat nih buat Amin. teman-teman yang ada di live TikTok Belantika Academy. Terakhir Pak Reza mungkin bisa sharing ke teman-teman kalau mau berkolaborasi atau mungkin tanya-tanya sama Pak Reza, ini bisa lewat sosial media mana Pak? Kalau saya aktif biasa di ini Mbak, di Instagram Mbak ya. Itu nama akunnya green underscore exotic underscore farm Mbak, green exotic farm. Kalau untuk Oke, TikTok ya di Kebun Tani Mbak. oke, ya, Ya ya, mudah-mudahan nanti bagi bagi teman-teman yang mungkin ada produk-produk turunan kelapa. Ya kebetulan saya ada ditawarin juga dari pihak perusahaan kemarin itu untuk supply produk turunan kelapa jenis Coco Chip dan Coco Fiber. Kebetulan dari pihak perusahaan ini dapat kontrak di China itu 350 kontainer per tahun, Mbak. berapa Pak? Ya insya Allah 200? 350 kontainer, Mbak, per tahun. 350 kontainer teman-teman dibagi 12 ya. Wah, luar biasa tuh. Per tahun ya 350 kontainer luar biasa. Memang Kokop ini salah satu marketnya ke Cina juga Pak ya? Ya, Cina, Mbak. Kalau Cina itu Coco Fiber nih, Mbak. Dia untuk industri apa otomotif ya dengan apa nama jok itu jok mobil terus eh, fiber-fiber yang ada di otomotif gitu Mbak digunakan itu terus industri yang lainnya ya. Siap, siap. Kalau kalau di Cina itu Mbak biasanya banyak tapi cuman kalau yang lain-lainnya kan biasanya itulah untuk industri di pertanian ya. Oh, benar. Siap, Tapi Cina siap. pun kadang minta juga sih Mbak. Seperti kemarin ini kan yang untuk Coco Chip ini sekitar 350 kontainer ini dia minta Coco Chip. Jadi Coco Chip ini dia produknya itu lebih kasar gitu loh dari Kokopin. Kalau Kokopin ini kan dia Oh, serbuk halus. Kalau Coco Chip ini dia serbuk kasarnya. Jadi untuk media tanam Mbak, untuk media tanam di tanaman hortikultura seperti sayuran, terus buah-buahan lah. siap, siap. Oke, luar biasa teman-teman. Terima kasih banyak Pak Reza. Silakan nanti teman-teman kalau recordingnya bisa lihat aja di live sorry di YouTube-nya Belantika Academy. Next mungkin kita bisa bikin webinar bersama Pak Reza juga. Silakan teman-teman kalau mau berjejaring dengan Pak Reza bisa follow aja mungkin dari live TikTok dari TikToknya Kebun Tani ini atau nanti ke Green Exotic Farm ya di Instagramnya Pak Reza. Teman-teman mungkin yang mau ikut pelatihan juga bisa langsung ke pelatihan ekspor di Belantika Academy. Terima kasih banyak Pak Reza. Izin kita akan akhiri dulu untuk webinarnya. Saya sambil Ya, tutup nanti untuk ngobrol-ngobrol sedikit dengan teman-teman yang ada di sini. ya. Saya Ya, akhiri sama-sama. webinar Pak Reza Sama-sama dan Mbak Ara dan teman-teman siap, semua. Izin pamit. siap dengan ucapan alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita lanjutkan live TikTok biasanya ya.
Oke. Oke, luar biasa teman-teman. Wah, banyak banget ya yang nonton sampai reach 90 tadi. Walaupun kita rekornya biasa sampai ratusan, nggak apa-apa, mungkin ini weekend ya. Jadi orang persiapan untuk hari Senin. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah ngikuti Belantika. Saya sangat-sangat terharu. Bahkan kemarin saya agak drop kesehatannya karena saya habis nemenin tamu juga dari Papua langsung belajar ke Belantika. Semoga apa yang sudah saya share ke teman-teman, walaupun ini live TikTok gratis, webinar gratis ya, ini bisa bermanfaat deh buat teman-teman semua. Wah, ada yang angkatan 41. Alamat Belantika di mana Kak? Kami di Jambi, teman-teman. Bagaimana cara tahu kurs sekarang? Gampang, tinggal aja ke Google kurs rupiah atau kurs dolar sekarang. Gitu. Oke, teman-teman, mungkin ada lagi yang mau bertanya dulu sebelum saya tutup. Mungkin 5 atau 3 menit lagi lah nih saya tutup untuk live TikToknya. Kak, buat ekspor itu harus pakai jasa forwarder? Tidak, saya ekspor mandiri, tidak menggunakan forwarder. Dan di Belantika juga diajarkan ekspor tanpa forwarder. Kalau teman-teman yang memang sudah pede mau handle everything by yourself gitu. Kalau teman-teman mau handle semuanya sendiri, bisa kita belajar bareng-bareng gitu. Jadi buat teman-teman yang masih terkendala, misalnya kalau belajar produk mungkin bisa langsung ke expertnya ya, misalnya ke petani, ke supplier ya. Tapi kalau misalnya untuk belajar ekspor, teman-teman nanti bisa langsung ke pelatihan Ekspor Belantika Academy, karena kita akan, untuk sekarang mungkin kita sebulan hanya sekali ya teman-teman, karena kegiatannya agak padat. Jadi silakan teman-teman yang mau ikut bisa di tanggal, tunggu saya ini dulu, tanggal 27 nanti. Boleh di screenshot aja. Dan pelatihannya online teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di Singapura, ada di Taiwan, ada di Jawa Timur, ada yang di Papua, boleh ikut aja karena kita pelatihan. Berani ngomong, kami udah ada dari sejak zaman COVID teman-teman gitu. Saya boleh ikut lagi, boleh Pak Tony, kalau sudah jadi member mah seumur hidup kita boleh ikut webinar-webinar atau pelatihannya lagi kan. Zoom-nya nanti di-share ke semua grup biasanya gitu. Silakan teman-teman, ini posternya boleh di screenshot, nanti hubungin aja ke nomor admin di sini. Silakan teman-teman angkatan sebelum-sebelumnya langsung aja nanti join ke angkatan 42. Biasanya Zoom-nya kita share di grup gede ya. Gitu. Dan ini terbuka ya seluruh Indonesia buat teman-teman yang mau ikut. Silakan nanti bisa sharing-sharing sama adminnya ya untuk harga dan juga fasilitas. Bagaimana cara tahu harga kapal? Gampang, teman-teman kalau mau pakai forwarder bisa pakai forwarder. Biasanya mereka sudah langsung tahu harga freight-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ekspor sendiri seperti saya biasanya langsung hubungi shipping line. Kayak kemarin saya baru aja diundang ke pelepasan 50 kontainer PT Pulau Laut Line. Jadi itu shipping line yang ada di Jambi. Mungkin di daerahnya teman-teman kalau ada juga, mereka itu ada new service dari Jambi langsung ke Jakarta. Dulu kami nggak punya teman-teman dari Jambi ke Jakarta. Biasanya kami itu sandarnya di Singapura, nggak bisa direct ke Jakarta. Jadi untuk domestik, oke, saya tutup terakhir dengan saya nggak tahu ya, this person selalu get bad hurt dengan live TikTok saya. Nah, Pak Yulisan, one day kalau mau live bareng sama saya boleh. What is your problem? Nah, problemnya di mana? Kenapa bad hurt banget dengan semua lini bisnis saya? What is your problem? I'm not doing shit business di sini. Saya tahu apa yang saya jalanin dan boleh di cross check semua stakeholder yang ekspor di sini. Kalau misalnya you get something problem here ya, saya nggak ngerti nih. Ini orang selalu agak ngerusuh. Jadi kalau Pak Yulisan mau sekali-sekali live TikTok bareng saya, atau saya undang pribadi aja sekarang, nggak ada masalah. Say something here. Silakan Pak Yulisan, what do you want? Do you want to say something?
No? Ya udah selesai aja. Nggak apa-apa, saya kasih ini apa namanya? Apa itu? Link nanti, link rekamannya. Gimana Pak Yulisan? Julid bener sih Bapak, bener. Dia setiap live saya loh. Setiap live saya sama apa namanya beberapa lini bisnis saya yang lain dijulitin. Nah, silakan Pak Julisan. Saya nggak kenal Julio teman-teman. Silakan Pak Julisan, saya undang. If you want get attention, silahkan. Kecuali saya bisnisnya kagak bener teman-teman. Kalau bisnisnya jalan, saya nggak terima kalau misalnya ini. Mau satu pun saya iniin. Oke, ya udah kalau misalnya Pak Kak kenal Coach Julio, saya kagak kenal teman-teman, saya nggak ada urusan ini apa namanya dengan hal-hal kayak gitu ya. Saya ngejalanin bisnis yang setidaknya masuk ke perut saya halal aja. Gitu. Oke deh teman-teman, thank you so much. Nanti rekamannya saya taruh di mana ya? Kan saya taruh di YouTube tuh linknya. Kalau ada grup ya saya masukin ke grup. Mungkin yang julid sama Pelantico rugi. Mungkin saya taruh di story Instagram aja, story Instagram. Saya tanya ini promosi apa, kagak. Dah, Pak Yulisan, saya mau istirahat. Saya kagak ada istirahat dari hari Kamis kemarin. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi. Mungkin minggu depan saya bakalan webinar sama forwarder aja ya, karena kita sering disusahkan dengan respon dari forwarder. Nah, kita langsung tanya aja sama forwarder ya. Kalau teman-teman yang pemula bisa tuh ikut webinarnya nanti. Thank you so much teman-teman. Saya akhiri dulu. Silakan istirahat. Besok hari Senin, hari yang kita benci sama-sama. Silakan teman-teman bisa belajar ekspornya lewat konten-konten Belantika lainnya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.